Oke, guys, balik lagi bersama gua Michael yang terakhir dari Sekai bareng sama Mas Dion lagi sama Mas Uca lagi dari Amaya Galleries ya. Balik lagi, kalau kalian udah ketemu dua muka ini tandanya udah tahu ya, ini adalah segmen Coffee Shop Talk Siksa Kubur Neraka ya. Why? Karena part 2. Ya kemarin masuk pintu neraka. Oh iya. Ya, kemarin baru pintu neraka, tapi kan waktu lu udah nyampe neraka, waktu masih ada pintunya lu belum masuk nih ya. Ya, ini baru buka nih. Hawa panasnya udah berasa kan? Ya kan? Nah, sekarang nih pintunya udah kebuka nih. Kita mau masuk ke pintu neraka dan menyambung antusiasme teman-teman Isekai yang nonton kemarin videonya perkenalan Gundam seputar Yusi. Kan banyak komen-komen yang masuk tuh ya kan. Jadi kita memutuskan untuk membuat segmen lanjutannya. Tapi apakah akan menjadi siksa neraka lagi atau tidak gitu kan? Kita sama-sama buktikan di episode kali ini. Sebelumnya jangan lupa di like, comment, subscribe, share. Udah itu aja. Terus jangan lupa ring the bell. Ya jangan lupa ring the bell tuh di belakang. Iya, gua kira apa nih ini? Bell. Apa tuh itu? Bacok atau apa gitu ya, ternyata ring the bell gitu ya kan. Lu ring the bell gini dong, Bang. Ini zaman digital. Masih makan ikan. Nah, udah. Lanjut. Oke, pokoknya kita akan bukan kita, gua akan tersiksa nih. Lu udah siap belum? Harus siap. Oke, jadi silakan floornya gua serahkan kepada Uca dan Dion. Kita sekarang akan mulai dengan pembahasan sebuah kalimat yaitu new type. Oke. Apa itu new type? Karena kemarin itu kita bersambung di sana kan. Ya, jadi new type dan space note kan. Oke, apa sih itu new type dalam sebuah kamus universe-nya Gundam? Apa itu? Oke. Sebelum kita mulai ke situ dulu deh. Kemarin ada yang komen ya, kalau nggak salah ada yang komen soal, ada yang nanya soal warna, kenapa Gundam itu warnanya merah. Itu guru gua loh yang nanya, itu Robi Umbara loh. itu Mas Robi Umbara, itu guru kelas berat pergunplaan Indonesia. Dia tahu jawabannya pasti, cuman dia mau mencoba. Dia mau tahu ketololan kalian pasti, ya kan? Jangan, tapi kasih tahu aja, kasih tahu buat teman-teman yang nggak tahu, kasih tahu coba. Oke, ini dari gua. Oke. Jadi gua pernah ketemu Bapak Kunio Okawara di waktu di Singapura, ada acara Animation Festival Asia. Dia kan memang pencipta desainer RX78. Dia bukannya desainer rice cooker ya? Iya. Jadi juga. Ternyata dia itu juga desainer produk, utilities buat rumah. Utility rumah. Dia desainer yang rice cooker segala macam. Gua nggak ngerti kenapa Tomino ngajak orang membuat desainer rice cooker. Terus gua nggak tahu mereka berdua minum apa di bar apa. Terus dapat ide. Nah, pasti gua tahu di bar apa. Apa? Cyber Japan. Kalau mau tahu silakan cek sendiri. Gue udah tahu Rizky pasti anjay. Udah pasti. Oke. Terus. Nah, jadi ini gue gak tahu gimana. Akhirnya awal konsepnya itu sebenarnya mobile setnya ini pertama benar-benar lebih ke mechanical, kotak-kotak standar doang. Terus muka TV kayak gitu. Terus Tomino juga idenya awalnya lebih ke warna gelap ya. Hitam gelap, abu-abu kayak gitu segala macam. Kayaknya dari pihak bener nggak dari pihak Sunrise yang menyatakan ini tidak cocok untuk anak-anak dan tidak bisa dimonetize untuk di milking untuk mainan ya kan. Jadi pihak dari baik Sunrise, Bandai dan yang lain-lain ya, maksud yang buat yang involve lah. Mereka minta 2 permintaan. Pertama, tolong dibuat jadi lebih ada berbau keunikan ciri khas Jepang. Akhirnya armor samurai dipasang di RX78. Ya, soalnya kan samurai banget tuh kan. Iya kan, dia ada roknya, terus ada di sini ada topengnya juga topeng samurai banget kan. Jadi desainnya itu yang seperti kita lihat RX78 yang sekarang. Terus masalah tadi tidak appealing to anak-anak gitu, atau misalnya orang nggak suka. Akhirnya warnanya diambilnya itu. Tadinya dominasi warnanya tuh lebih ke biru, merah segala macam karena lebih ke Zion warnanya kan. Kan? Tapi ada campuran Zambotnya masih ke bawah sih. Zambot 3 tuh masih ada warna-warna kesono yang. Pantesan kalau dilihat sekilas lagi. Dilihat sekilas memang si Zambot 3 itu bentuk mukanya itu kayak Gundam yang belum disempurnakan. Ada garisnya. Ada garis ya. Memang seperti RX78 tapi yang belum
belum mateng gitu ya kan. Akhirnya ke bawah dari situ. Oke, kejawab ya. Gue dapat satu ilmu nih. Warna-warnanya tadi awalnya gitu sampai akhirnya yaudah dipilih warna primer utama yang kira-kira paling enak dan mencolok. Maksudnya jawabannya harus mencolok nih dari misalnya di adegan peperangan. Inilah warna itu putih, kuning, biru, ada merah yang warna-warna penting-penting. Tapi mayoritasnya kenapa putih? Karena emang sesuai konsepnya adalah white label itu. Itu begitu guys, jadi jawabannya. Oke, semoga jawaban Mas Ucu ini menjawab pertanyaan Mas Robi Umbara ya. Meskipun gue yakin dia lebih tahu dari gue sih. Iya. Gitu. Tapi kita udah berapa menit? 5 menit ini ya? Belum berasa nih siksa nerakanya nih. Belum. Ya udah kalau gitu kita mulai dengan ya Dion, new type itu apa? Oke. Apa itu new type, Dion? So, new type itu adalah evolusi manusia berikutnya. Ini adalah sebuah konsep yang digarap oleh seorang filosofi di cerita Gundam. Nah, dia udah mulai. Evolusi bro. Kalimat evolusi itu harus dicerna dengan baik dan benar, oke? Karena kalau kita ngomong evolusi itu kayak gua nonton film Alien tuh ada telur ya kan, ada apa. Itu evolusi. Oke, yang dimaksud dengan evolusi apa? Nggak, biarin dia selesai dulu. Oke. Jadi evolusi manusia berikutnya adalah orang-orang yang merasa dirinya clairvoyant. Sesuatu yang bisa mengerti masa depan atau yang sesuatu yang dia bisa hitungannya bisa prediksi. Jadi mereka adalah dukun. Kurang lebih kayak dukun. Jadi kayak six sense. Lebih ke sebentar. Kita masih bicara Gundam kan? Ini masih bukan komik bukan. Ini bukan fantasi atau yang lain. bukan bicara Nube atau apa kan? Bukan kan? Kita nggak ke yang lain kok. Ini masih Gundam. Jadi kondisinya itu adalah orang yang punya kognitif kemampuan yang tinggi sekali. Kognitif itu adalah cara mental ya. Psikologisnya dia, mental. Apa urusannya ini sama perang robot? Nah, orang-orang new type ini unik. Dia itu pasti pertama pinter. Kedua dia ada socially awkward. Ada kondisi di mana dia merasa di luar pinter, socially awkward. Oke. Sama dia punya kelebihan yang orang-orang kaget kok dia ada punya kelebihan itu dan itu Oke. Ada sih teman kita. Jadi pertama pintar, socially awkward, terus tadi punya kelebihan atau punya keunikan tertentu. Lu kayak yakin lagi ngomongin wibu ya? Gue baru mau ngomong. Ada juga begitu. Itu ada teman kita yang begitu namanya Rifa ya. Dia pintar dan socially awkward ya dan mempunyai skill unik ya. Kalau lo menggoreng skillnya penting. Penting. Oke, contoh. Kalau kayak contoh pertama kali muncul di Gundam Rising. Nggak ada yang ngerti dia tiba-tiba harus mencet sesuatu untuk ngeluarin vulkan. Dia itu bukan militer, dia bukan apa, dia orang biasa. Dia ngerti aja kayak gitu. Itu salah satu. Tapi itu gua nggak setuju kalau setolol itu dibilang new type, gua nggak setuju. Why? Tombol ada segitu. Tinggal coba-cobain satu-satu terus bisa nembak, lu bilang itu new type. Enggak, itu bukan new type, itu kebetulan menurut gua. Sorry ya, Gundam fans ya. Gua nggak sepaham nih dengan dia apa ini. Kalau dia bisa mengira misalkan nih Amuro di sini terus Char di sini, dia tahu nih kira-kira Char bakal ngeluarin apa nih, apakah missile ataukah senjata ataukah apa, itu baru new type. Tapi kalau dia udah pegang pedang terus Amuro bilang oh dia mau keluarin pedang, ya itu mah bullshit. Jadi gini, gua bisa counter the kalimat itu. Dia kan lagi baca berat. Dia sudah memprediksi lo bakal tanya. New type. Jadi kok waktu Amuro pertama kali naik Gundam dia bawa manual book ya Visaksen itu kan. Dia udah lagi baca-baca, dia nggak ngerti mesti mencet apapun. Yang dia tahu cuman ada dua tombol ini doang, dua kuas di sini doang. Di kuas itu ada beberapa tombol juga, salah satunya adalah beam saber. Tapi dia mencet sesuatu yang di luar kognitifnya dia, ngasih tahu dia harus mencet ini. Nggak kognitif, itu laki doang bro. Nggak itu doang. Mungkin jangan lo ngambil perbandingannya pas dia di Gundam Rising scene itu. Nggak, itu lo harus ambil waktu di Solomon sama Abawaku. Bukan. Pas dia udah berkembang. Ini Solomon. Jadi itu pertama kali mulainya Amuro mendapatkan itu. Awalnya dia nggak ngerasa apapun. Sampai dia datang ke bumi dan dia ngerasain gravitasi bumi dan dia mulai ngerasa musuh-musuhnya makin lama makin kuat. Ada salah satu ace pilot di situ namanya Ranbaral.
Dia menaiki satu mobil suit barunya Oke, Zion. bagian geek maksudnya Dion ini pas ada musuh-musuh kuat itu kayak the new type pressure. Jadi kayak tiap karakter new type itu aku bisa merasakan ada yang datang, bentar lagi ngapain nih? Nah, kayak gitu, jadi kayak pressure pointnya itu gitu. Jadi orang itu dihajar dengan mental breakdown terus-terusan sampai pada akhirnya mental breakdown. ini kita mau nyoba DJ new type nih. Gitu. Dia diajar dengan mental breakdown terus-terusan. Ada istilah new type ya guys, ada istilah new type pressure ya. Kalau mental breakdown sebentar lagi nih. Oke. Jadi Ace Pilot yang ada di bumi ini namanya Ranbaral. Dia tuh naik mobil suit baru namanya Golf. Oh, Golf gue tahu. Ya. Yang warna biru. Kalimat yang terkenal di dalam cerita Gundam itu adalah waktu Amuro lawan si Golf ini. Oh, ini bukan Zaku. Dibalas sama Ranbaral. Zaku Jigaunda yo. Zaku Jigaunda Zaku. Jadi dia itu ngerasa pressure ini, wah ini kuat banget nih orang, nggak bisa apa, dia harus berapa episode itu dilawan terus-terusan sama Yamuro di waktu di bumi. Pada akhirnya dia bisa ngerti cara ngelawan Ace Pilot, dia veteran ya. Ya, Dia Ranbaral juga veteran. Oh, jadi si Amuro yang hitungannya anak bawang ini ngelawan Ace Pilot yang udah veteran lah ya. Tapi Ace Pilotnya ini new type bukan? Enggak, tapi jadi si Amuro ini udah Ace Pilot juga, new type juga. Akhirnya jadi Ace Pilot. Gimana guys? Omongan gue udah kayak anak kota belum? Yang penting kalau ngomong sama anak-anak yang main Gunpla atau main Gundam ya setengah-enggaknya kita ngerti sedikit lah istilah-istilah mereka, jadi nggak ketinggalan kan. Jadi gara-gara pertarungan itu, Amuro yang tadinya Gundamnya kan nggak naik level kan, robotnya segitu-segitu aja doang. Kan. Cuman karena pilotnya kan, karena Ranbaral ini dia bisa ngalahin Golf karena ability new type-nya develop, naik gitu lah. Iya. Jadi bisa dibilang sebenarnya kalau ini gue mengibaratkan guys ya. Agak jauh tapi gue mengibaratkan kayak kita main Soul Series. Sebenarnya adalah semakin kuat lu, musuhnya juga semakin kuat. Jadi sebenarnya bukan level up-nya yang penting, tapi cara lu beradaptasi ke game itu dan lu ngerti musuh gitu kan. Karena sebenarnya badan lu di situ level up, tapi musuhnya juga level up juga ya kan. Jadi bukan masalah leveling up sama-sama terus. Iya. Ngerti, gue ngerti analoginya. Oke. Lanjut. Tapi bukannya ada backlash, ada set effect jeleknya ya seorang new type, karena kebanyakan kalau gue nonton hampir semua Gundam orang-orang new type dia hampir semua tuh asshole tau. Hancur semua. Kalau nggak sensitif, gampang nangis, gampang marah atau apa gitu kan. Kayak Shinji ya. Nah, iya. Kalau kita ngomong lagi ya. Sayangnya kalau itu gak jadi new type. Ya, sayangnya itu gak berkembang sayangnya. Oke. Gua rasa Dan salah satu kemungkinan adalah tamparan berat jadi orang jadi new type. Oke. Terus. Oke, lanjut. Kalau lanjut, nah oke, jadi new type kira-kira kayak gitu. Nah, kalau dari lo Yon, misalnya yang berefek di One Year War ini kan sebenarnya kan banyak cerita tambahan ya. Ada mobile suit variation atau apa. MSV istilahnya. Ya, MSV segala macam. MSV. Mecin. Mobile suit variation. Mobile suit variation. Hai Honto nih. Nah, jadi kalau dari situ menurut gua tuh yang ini kalau ini tambahan kalau dari gua ngeliat pelengkap utama kalau lu ngikutin One Year War. Otomatis lo harus at least ngelihat cerita MS08 series. Itu ada animenya. MS08. MS08 bukan yang tipe Gundam ya? Iya. Ya, tipe RX79G ground unit. Lagi ground unit. Ya, itu yang udah mass product. Tapi unik. Pertanyaan tolol aja dari gua nih. Gua mau nanya nih. Sorry nih kalau terdengar tolol nih. Bukannya Gundam bisa terbang dan bisa di laut ya? Buat apa ada ground unit? Buat apa ada apa unit? Enggak, gue serius nanya nih. Ini pertanyaan serius nih guys. Buat yang nonton nih, kalau ada yang tahu mungkin boleh juga ikutan engage ya. Tanya jawab ya, silakan ya guys ya. Jadi kalau kenapa dibilang RX79G bukan 78? Kenapa? Karena dia itu mass product.
Emang 78 nggak mass product? 78 kan selalu prototype. 782, 783, 78 statement. Dia hanya prototype. Jadi dia yang Cuman punya satu-satu kelebihan. Dia paling mahal kalau hitungannya kalau dalam game Giran Ambition ya. Iya, karena kan rata-rata ada core fighter, ada apanya gitu. Jadi 79 G nggak punya core fighter kan? Nah 79 RX79G tidak ada core fighter system, core fighter block itu. Iya, yang awalnya mau dibikin kayak super robot ternyata nggak jadi itu kan, ngaco lah ya. Nggak ada super block system, terus ditambah dia itu khususnya untuk ground, jadi nggak bisa untuk space. Nggak bisa untuk space. Nggak ada jetpack belakangnya, nggak ada. Ada, tapi tujuannya untuk thruster. Oh, jadi buat jalan cepat cus gitu kan, kayak main di game itu kayak apa tuh, cus tapi nggak bisa ke atas. Oke. Jadi mungkin lebih cenderung kayak kalau gue lihat penjelasan Gion ini lebih kayak ke Earth buat ya, tipe fighting buat di Earth aja. Specifically. Nah, cerita dari MS08 itu mempengaruhi The One Year War yang ada gitu. Jadi nonton itu aja dulu. Nonton juga itu maksud saya. ada original video animation itu paling singkat berapa 12 episode doang ya? Nah, OVA 12 episode. Bisa apa namanya? Itu saking banyaknya orang suka. Itu adalah siapa yang suka? Banyak salah satunya saya. Banyak yang suka kan? Banyak yang suka. Jadi itu dibilang sebagai Call of Duty-nya Gundam. Oh. Karena ceritanya itu di hutan. Kok mangkut emang ngerti? Iya, benar. Wih, ngerti lo. Wih. Itu cukup lumayan unik loh. Itu perangnya di Kalimantan kan? Iya. Di Indonesia ceritanya. Enggak, Kalimantan. Borneo. Ini film tahun berapa, guys? Ini tahun baru kemarin 95, 96, 97 ya antara 90-an itulah. Dia sebut Indonesia di situ. Borneo dan Indonesia gue lupa disebut nggak? Ya kalau Borneo-nya disebut tapi kan. Wih, mantep ya guys ya. Dan ada karakter original orang lokal di situ, si Karen Joshua. Ada kartu cewek, dia mechanical. Gue baru tahu loh ini loh. Orang bumi dan itu orang Indonesia. Gue baru tahu loh. Biasanya kan orang Indonesia kan happy banget kalau nama Indonesia disebut misalkan di Wakanda atau di film-film MCU kan. Ternyata ada juga di Gundam ya, gila ya. Gue baru tahu loh, mantap Sunrise ya. Oke. Tapi cuma itu doang. Nggak apa-apa, yang penting ada gitu kan. Street Fighter aja sampai sekarang nggak ada petarung dari Indonesia. Semua ada, dari Thailand ada, di DJ ya kan. Dari ini ada, dari US Barlock, dari Arab ada, dari ini ada Dalsim dari India. Dari Indonesia nggak ada. Coba dong Capcom tolong ya. Gundam aja Sunrise aja udah ada ya kan tahun 95. Malu lu ya kan. Oke, terus. Ceritanya itu mempengaruhi di Asia, khususnya di Asia kalau MS08. Nah, Amuro dan teman-teman lainnya itu side story yang berbeda kan. MS08 cerita sendiri di timeline yang sama dengan Amuro. Jadi kalau gue simpulin dari lo adalah di saat cerita Amuro masih berjalan ini, berarti pelengkap One Year War ini side story yang kejadian di tempat-tempat lain, tapi timeline-nya sama nih, berjalan barengan. Penting nggak ditonton yang itu, apa nggak usah Amuro aja yang diikutin? Kalau mau yang lebih modern dari One Year War, saran sih nonton MS08. Anjing. Variation. Itu tapi, karena kalau menurut gua, kalau mau drama kasih. Dewa. Sore, Wak. Nah, itu kalau misalnya mau tambahan yang ada sedikit drama, gitu kayak Gundam kurang drama aja ya. Gue baru mau nanya. Setahu gua nih, berdasarkan pengamatan gua duduk tersiksa nonton Gundam ya, itu film banyakan 85% drama dibandingin robot perang kan. Masih kurang drama lagi, Cak. Ada tambahan yang lumayan unik juga, itu tambahan suplemen itu War in the Pocket. Jadi itu cerita di mana kan kita nggak tahu civilians di dunia Gundam kayak gimana. Jadi di ceritanya War in the Pocket adalah seperti namanya War in the Pocket karena ada satu site di luar mana gitu, itu menyimpan satu Gundam lagi, namanya Alex. NT1 Alex. Singkatan dari New Type 1 Alex nama Gundamnya. Tujuannya Gundam itu untuk Amuro sebenarnya. Gundam itu dibuat untuk Amuro. Tujuannya Gundam itu dibuat untuk Amuro. Jadi itu bukannya ceritanya seharusnya Amuro Ray sebelum ke Abawaku apa sebelum ke Solomon? Sebelum ke Abawaku lah, Solomon lah, ngalamin Wakanda nih. Bener nih. Gimana? Enggak, tapi itu maksud gue sebelum mana? Sebelum One Year War selesai, harusnya itu ada di kiri. Berarti Abawaku ya berarti. Abawaku. Nah, jadi sebelum ke Abawaku harusnya Amurore ke koloni ini terima NT1 Alex. Tapi nggak kejadian. Gue penasaran deh NT1 Alex kayak apa gambarnya? Ada yang armor.
yang RX-78 tapi bentukannya. putih. Sebenarnya secara desain bagus. Yang desain si Yuta Kawaguchi adalah desainer pencipta kayak Pat Labor segala macam. Dia juga tadi yang dibilang Pat Labor ya, Rider, musuh-musuhnya dan yang lain-lain gitu. Termasuk yang paling keren di dalam ceritanya War in Pocket adalah musuhnya, namanya Comfort. Wujudnya beneran kayak musuhnya Pat Labor ya. Iya, mirip kayak si Griffon gitu ya. Griffon desainnya mirip kayak gitu sih. Comfort ya, bukan camper. Comfort. Oke. Dia bawa shotgun, dia bawa chain grenade, jadi grenade-nya nempel. Dudududuar gitu kan. Jadi dia ada magnet di setiap granatnya, dia tempel ke mobil suitnya, terus meletus satu-satu gitu. Tapi apa? Itu enggak, itu film Stephen Chow beda. Seingat gue lupa ya. Pakai golok. Tapi kayaknya nggak pakai yang ada senjata melee. Grup kampak itu. Kampak. Yang Jadi kondisinya War in Pocket itu bagian kalau mau tahu segi latar belakangnya dunia koloni-koloni ini. Oke. Itu lebih dalam lagi cerita-cerita dunianya kayak gimana sih? Oh ternyata di Civilian di situ, sedikit cerita ya. Civilian situ nggak ngerti. Ini nggak dikit kan, ini udah panjang. Ini cerita di kita udah 25 menit belum nih. Cerita di War in Pocket itu sendiri, Civiliannya itu tidak tahu adanya perang di luar sana. Oh iya. Kayak film The Village dong jadi. Iya, mereka sih ngerti yang di saat itu diceritain. Itu sih sadis loh kalau kayak gitu loh, asli. Karena itu kalau nggak salah mereka nggak tahu bahkan federasi buat base di situ lagi nge-develop si NT1 kan. Dan cerita yang lebih keren lagi, ini dari sudut pandang si anak kecil, orang civilian yang berteman dengan teman-teman dari Cyclops team, Zion, namanya Barney. Oh jadi dia temenan sama Zion. Sama Zionnya yang pengen ngancurin Alexnya. Yang pengen ngancurin Alex. Sedih amat ya ceritanya. Dari anak kecil terus temenan sama si pihak Zion yang kita udah tahu Zionnya kalah. guys, ini gue terlihat tegar di sini. Gue sedang digebugin di sini serius. Ini ya serius. Kalau dulu gue kalau nonton dulu pasangan atau nyokap gue dulu ya nonton Tersanjung ya, gue tuh berpikir anjay lu ngapain sih, gila banget nontonin beginian gitu kan. Ceritanya terlalu berbelit-belit. Ini ternyata film yang buat anak-anak lebih berbelit-belit lagi dari Tersanjung, men, asli. Ini ada lagi lah, apalah tadi istilah baru apa anak. Oke, lu bercanda gue. Lu ngomong Tersanjung sampai berapa? 7, 9. Gundam lebih banyak. Yes, I know. Gua tahu dan sebelum ngobrol episode 1 dengan dua manusia ini, sebelum ngobrol dengan New Type ini, gue ngerasa Gundam itu adalah sebuah cerita yang memang dibikin buat anak-anak dan untuk fun. Maksudnya ceritanya pasti, gue nangkepnya gini, apalagi sebelum gue nonton, ceritanya pasti nggak berat karena robotnya warna-warni kan. Oke lah, ada antagonis, oke lah segala macam. Tapi tuh seberat-beratnya paling 2 kalinya Mazinger beratnya gitu. Ya kan Mazinger itu kan light banget kan, Monster of the Week kan ya kan. Ternyata enggak ya guys ya, ternyata beratnya bener-bener berat kayak beban hidup. Asli berat sumpah. Dan kita nagih bro, kita udah tahu beban hidup kita misalnya susah nih, kita ada yang lebih parah dari kita. Dan bener nggak? Ini nggak tahu ya, mungkin out of topic sedikit ya. Bener nggak sih ada banyak plot hole yang nggak ada di animenya dan nggak ada di manga tapi ada di novel? Betul. What the? Ada yang di novel, ada yang di game, ada yang di manga. Lo mau flip table, gak bisa. Jati asli guys, gak bisa kuat. Makanya jadi kan lo suka Barbatos, ya udah. Siapa yang bilang gue suka? Gue nggak suka. Gue mencoba menyukai. Gue bilang gue mencoba untuk mengetahui apa ini Gundam. Jadi gue mencoba nonton TV series pertama. Ternyata gue salah besar, salah kaprah ya kan. Nggak apa-apa, dibikin aja. Dia lagi dame dayo ya kan. Habis itu gue mencoba mengetahui lagi si Gundam ini dari Barbatos ya kan guys. Karena gue punya pemikiran gini, gambarnya pasti lebih bagus, gambarnya pasti lebih konsisten ya kan. Tidak ada berantamnya. Berita aja semua, capek ngangkat barang terus cewek masuk dalam kargo segala macam ya kan. Gue menyatakan pas kalinya mau ada berantem,
pindah-pindah planet segala macam. Anjay, ini apa? Politik semua, goblok ya kan? Mereka ke bumi lah, ada berantem di luar angkasa lah, terus harus karena mereka fraksi yang baru mulai, jadi kan berbatus kan kayak gitu. Iya, jadi gue memang pusing sih, memang pusing. Ya, pusingnya itu awalnya dari One Year War itu sih, formulanya diulang-ulang, dipakai lagi di anime selanjutnya. Jadi kayak parts apa, ini ambil udah gitu doang. Oke. Gitu doang. Jadi guys, gimana menurut kalian di episode yang sekarang nih ya kan? Gimana menurut kalian episode yang sekarang nih? Oke. Enggak, gua sekalian mau nanya ke teman-teman. Ada pertanyaan menarik gak di seputar episode tambahan ini? Kalau memang ada, langsung di komen lagi. Ada yang kurang kah? Atau ada yang kerasa lebih pintar mau dikoreksi? Silakan komen aja. Boleh. Kita langsung berbincang-bincang dengan New Type dan S-Pilot kita di sini ya kan. Gua tetap merasa seperti digebugin ya, secara mental dan psikis digebugin di sini ya kan, bakbuk kiri kanan bakbuk gitu kan. Terus ada komen-komen lagi nggak yang mau dibacain? Kemarin katanya mau bacain beberapa komen, mau bacain 3 komen nggak katanya? Tadi udah satu. Apa lagi? Banget komennya jadi kita nggak sempet. Apa lagi yang mau dibaca? Ada nggak? Satunya One Year War tuh apa? Mungkin itu sih. One Year War itu apa? Mungkin apakah selama setahun nggak tidur kita berantem terus? Gimana kalau gue sedikit nggak tanpa harus anjing sedikitnya pasti panjang. Gua nggak percaya sedikit. tanpa harus spoiler ya. Jadi ceritanya adalah spoiler juga nggak apa-apa. Bodo amat. Dimulai dari UC79. Iya. Dodo. Dimulai dari UC79 Januari 5 kalau nggak salah. Itu pertama kali serangannya Zion untuk mengambil satu koloni untuk di drop ke Jaburo, Brazil. Itu markas besarnya. Oke. Ya, jadi nggak berhasil kan? Ya, itu disebut sebagai British Operation. Karena dia satu koloni jatuh 1 juta orang di situ diracunin semua. Semua orang pada mati. Koloninya diambil sama Zion, di drop ke bumi. Oke. Tapi sebelum itu terjadi, bumi udah nyerang koloni itu, dan akhirnya dari dia mau menuju ke Jaburo, dia of course menuju ke Sydney, Australia. Makanya jadi kenapa di Gundam ada kawah besar di Australia itu. Jadi kalau ada peta dunia bumi itu, Australia itu ada satu cowakan di situ. Nah, itu Australia itu udah hilang. The first colony drop. Itu mulainya One Year War jadinya. Itu mulai pertama kalinya One Year War. Untung di Australia. Kalau di Indonesia pasti marah warga kita kan. Itu dia. Penistaan gitu. Padahal ya kan. Emang netizennya sempet balas jawab. 1979 ya nggak bisa. Gue rasa udah keburu. Itu apa nih? Gelap hilang. Itu ledakannya equivalent dengan 57 nuclear warhead. Jadi cerita Gundam ini dibikin ada di kisah nyata, cuman dipelesetin ceritanya kan. Kayak sedikit dipelesetin dikit lah. Ya mungkin karena Jepang ya harus jadi based on true story but not a true story ya. Inspired. Terus fast forward akhirnya ada Visaksen, Gundam yang muncul itu mulai September, dan menuju ke arah Desember kita udah menuju ke luar angkasa. Nah, di luar angkasa itu ada tadi yang dibilang ada hafal. Jadi ada 2 markas besar di luar angkasa punya Zion. Satu adalah Solomon. Satu adalah Uchu Yosai Abawaku. Uchu Yosai. Kalau Uchu tahu Uchu kayak gigabyte. Solomon ini kejadian yang sangat penting banget di Gundam, karena Amuro udah mulai jago banget menggunakan Gundam. Dia nggak nemuin satu musuh yang dia nggak ngerti itu apa. Ada satu namanya Dozo Zabi. Dozo Zabi. Salah satu jenderal utamanya dari beberapa jenderal yang Gundam. Zabi family. Dan dia memakai robot mobil armor namanya Big Zam. Gue kayak tahu deh. Big Zam. Lo tau kan pasti yang hijau, bulat, jelek, gede, kaki doang. Ya, setelah Amuro ngalahin dia. Itu aneh banget ya bentuknya. Ya iya. Emang sih. Kalau gue lihat sekilas kayak jamur. Betul. Itu kalau di mass product juga. Tapi bro, kalau lo perhatiin deket ya, mukanya kayak gurita. Hijau. Bentuknya kayak gitu. Setelah dia ngalahin si Dozo tuh ada semacam aura. Itu nggak ngerti dari sekarang sampai saat ini juga kita nggak jelasin itu apaan gitu. Lu aja nggak ngerti apalagi gue. Iya. Amuro aja nggak ngerti apaan itu. Mutant gak sih sebenarnya? Enggak. Dia bukan mutant. Dia veteran aja kan. Dia veteran perang juga. Terus
sampai Amuro ketemu Char lagi. Dan ini agak unik di sini bahwa Amuro bertemu dengan cewek bernama Lalasun. Cewek mukanya India, ya, seperti India pula ada merah di situ. Dan dia itu New-type dan Amuro mengerti itu New-type. Kayak lagi-lagi kayak clairvoyant dan segala macam kan. New-type saling kenal satu sama lainnya. Kenal. Jadi lu kalau ketemu jadi kayak bisa feeling papasan gitu, lu merasa ada sesuatu. Oke, kayak gua kalau lagi di PIM lewat ada orang, wah gue tahu nih anak pasti wibu nih anjing. Iya kan? Iya kan, dari bajunya kelihatan ya kan. Terus backpacknya ada gambar-gambar pinnya, pin misalkan Genshin Impact atau apa kan. Wah, ini pasti udah wibu. Tapi kan itu cuma pasti begini doang. Tapi kadang-kadang kan berlebihan, lebay atau bisa jatuh cinta atau apa. Iya, kayak gitu. Dipercepat. Jadi Lalasun tuh dia naik satu mobil armor lagi namanya Elmet dan dia mempunyai kayak semacam namanya beat waktu itu. Dan dari kekuatan New-type dia bisa ngontrol itu untuk nembak musuh balik lagi. So that's funnel pertama. Dia funnel pertama. Kayak ini dong, kayak Yondu. Iya. Yondu sulingnya nih dari otaknya gitu. Terus fast forward, Lalasun meninggal, akhirnya ke pertarungan terakhir dia bawaku, Amuro ketemu dengan Char lagi, Char menggunakan Zeong. Bukan. Tadi dia bilang begini. Dia nanya. Ketrigger. Zeongnya itu Zeong nggak dibilang prototipe, tapi Zeong itu dibilang ini udah jadi. Mana kakinya kata Char aja sendiri. Iya, nggak ada kakinya. Nggak ada kaki. Kan kakinya ada di Gunpla apa tuh dikeluarin. Itu ya, perfect Zeong. Namanya itu perfect Zeong. Oh. Awalnya perfect Gundam. Itu ada lagi. Oke. Dari situ Amuro akhirnya hancur palanya. Dia kalimat terkenal itu walaupun kamera gua hancur. Oh yang dia begini ya, dia begini. Palanya hancur, yang palanya kagak ada. Adegan terakhir Amuro nembak. Itu adegan dan poster ikonik yang semua orang pasti tahu ya guys ya. Oke guys, jadi kita udahin dulu episode Siksa Kubur dan Neraka episode 2 di sini ya kan, jangan lupa. Sorry gue foto. Sebenarnya dia cuma lagi. Bukan. Sebenarnya dia cukup bilang tadi sebenarnya pas ditanya One Year War apa? Nah sebenarnya perang 1 tahun doang sih. Bukan ngejelasin beat panel. Itu ngaruh. Beat panel tuh ngaruh. Itu bilang. Ya, itu ngaruh banget. Tapi pertanyaannya sebetulnya simpel. Itu ngaruh. Ya jadi tapi untuk kali ini gue setuju dengan Dian. Lu kalau mau menyampaikan sebuah fakta, lu harus sampaikan yang lengkap, baik dan benar. Jadi jangan sampai ada salah. Apalagi kan channel kita ini kan bisa diibaratkan kan channel wibu akut ya guys ya. Bertanggung jawab. Dan kita tuh bukan tipikal yang nyebut Voltus itu Voltron. Ya kan? Atau Voltron itu Power Ranger. Bukan guys. Ada nanti kita ceritanya backstage. Jadi kita ini adalah channel-channel akut, komunitas-komunitas orang-orang yang mempunyai background memang pecinta dan penggelut komunitas dan passionnya adalah toys. Jadi sebisa mungkin kita tetap pasti salah ya kan. Ada mungkin yang salah dari Dion, gua atau Uca. Tapi sebisa mungkin kita akan mencoba menyampaikan fakta-fakta dan informasi yang sesalah-salahnya nggak yang sefatal itulah gitu kan. Misalkan kita salah, kita bilang Gundam bisa gatai, sebenarnya nggak bisa tapi bisa gitu kan. Maksudnya masih bisa ditoleransi. tapi intinya nggak mungkin lah gue menyebut misalkan ya Mazinger itu adalah Voltron gitu ya, itu nggak mungkin lah beda. Atau nggak mungkin lah gue nyebrang dari Super Robot ke Real Robot gitu kan. Ya itu udah kita bahas dunia yang berbeda ya. Jadi Voltus saja kedengeran. Hah, Voltron gue trigger tadi. Udah. Jadi gitu aja dulu guys di episode kita yang Coffee Shop Talk episode kali ini. Ini judulnya tadi apa? Gue lupa. Judulnya One Year War. New Type and One Year War ya kan. Thank you buat teman-teman yang nonton. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe, ring the bell. Terus thank you juga buat Dion sekali lagi. Thank you juga buat Uca yang udah kabur dari Amaya Galleries untuk shooting di sini ya. Terus ya udah paling gitu aja. Jangan lupa di share ya ke teman-teman biar banyak yang nonton. Terus kalau ada masukan-masukan kita salah, kita mohon maaf. Ya, misalkan ada nggak sengaja informasi-informasi yang salah, sorry, kita akan coba perbaikin di episode berikutnya. Terus langsung kasih tahu ke kita apakah kita perlu bikin lagi lanjutannya apa enggak ya. Jadi kalau memang teman-teman suka, kita akan lanjutin lagi khusus buat teman-teman dari penonton-penontonnya Isekai.
Peace out. Yoi. Jane. Sayonara.